Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Hidayat dengan NIM 41231108 Kali ini saya akan membahas terkait tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang dosen pengampu Bapak Sintong Aryan Hidayat SMH. Baik, juga saya akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau dalam bahasa Indonesia yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang bisa kita kenal dengan nama UNCLOS. Baik, pembahasan ini sangat penting karena laut memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, perdagangan, keamanan hingga lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum laut internasional diperlukan agar negara-negara dapat mengelola laut secara adil dan bertanggung jawab. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, konflik maritim sering terjadi terutama terkait dengan hak eksploitasi sumber daya laut, batas-batas wilayah, serta kebebasan navigasi. Oleh sebab itu, UNCLOS hadir sebagai aturan internasional utama yang mengatur penggunaan laut dan hak-hak negara pantai. Namun, sebelum kita masuk ke pembagian wilayah laut, mari kita pahami terlebih dulu apa itu UNCLOS 1982 dan mengapa konvensi ini begitu penting dalam hukum laut internasional. Baik, UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah sebuah konvensi internasional yang ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB untuk mengatur berbagai aspek hukum maritim termasuk batas-batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara, eksploitasi sumber daya, serta penyelesaian sengketa maritim. Sebelum UNCLOS 1982, hukum laut di dunia masih sangat tidak teratur dan sering menimbulkan konflik antar negara-negara pesisir. Beberapa negara mengklaim batas wilayah laut yang sangat luas, sementara negara lain menganggap klaim tersebut tidak sah. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memicu perang dan ketegangan antar negara. Oleh sebab itu, UNCLOS hadir untuk memberikan aturan yang mengikat secara hukum bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. UNCLOS 1982 mengatur bahwa laut dibagi beberapa zona dengan aturan yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan zona yang ada. Adapun zona-zona yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 meliputi yang pertama adalah laut teritorial atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu territorial sea. Yang kedua adalah zona tambahan atau contiguous zone. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disingkat dengan nama ZEE atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Exclusive Economic Zone. Yang keempat adalah landasan kontinen atau continental shelf. Yang kelima laut lepas atau high seas. Yang keenam dan yang terakhir adalah kawasan dasar laut internasional atau di area. Nah, kita akan membahas satu persatu dari zona yang telah saya mention sebelumnya secara detail dan mendalam. Dan juga saya akan mencantumkan beberapa contoh kasus nyata yang pernah terjadi. Baik, kita masuk dari yang pertama yaitu laut teritorial. Atau ya dalam bahasa Inggris yaitu territorial sea. Pengertian dan batas laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah yang diukur sejauh 12 mil laut atau 22,2 kilometer dari garis pangkal suatu negara. Dalam zona ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan tersebut, termasuk dasar laut, kolom air, dan ruang udara di atasnya. Dengan kata lain, negara dapat mengatur semua aktivitas di wilayah ini sama seperti wilayah daratnya. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi sumber daya, menerapkan hukum nasional, serta melakukan patroli dan pengamanan di wilayahnya. Namun, UNCLOS tetap mengakui prinsip hak lintas damai bagi kapal asing. Ini berarti kapal asing diperbolehkan melintasinya
melalui laut teritorial selama tidak mengancam keamanan negara pantai tersebut. Adapun hak dan kewajiban negara pesisir dalam laut teritorial, negara pesisir memiliki berbagai hak dan kewajiban antara lain yang pertama, hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya. Negara berhak memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada di wilayah ini, baik itu sumber daya hayati seperti ikan maupun sumber daya non-hayati seperti minyak dan gas bumi. Yang kedua, hak untuk menegakkan hukum nasional. Negara memiliki wewenang untuk menegakkan hukum nasional di wilayah laut teritorialnya, termasuk hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum imigrasi. Yang ketiga, hak untuk mengontrol lalu lintas kapal asing. Kapal asing boleh melintas tetapi tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengancam keamanan seperti latihan militer, mata-mata, atau eksplorasi tanpa izin. Yang keempat adalah kewajiban untuk menghormati hak lintas damai. Negara pantai tidak boleh melarang kapal asing melintasi begitu saja kecuali jika kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal atau berpotensi membahayakan keamanan nasional. Adapun contoh kasus nyata dalam laut teritorial ini, kasus penangkapan kapal ikan Tiongkok di perairan Natuna antara Indonesia dan Cina. Pada tahun 2016, Indonesia menangkap beberapa kapal ikan Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Tiongkok berdalih bahwa kapal mereka beroperasi di perairan tradisional yang telah digunakan nelayan selama beratus-ratus tahun. Namun, menurut UNCLOS 1982, perairan Natuna berada dalam laut teritorial Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berhak menangkap kapal-kapal tersebut dan menegakkan hukum mereka sendiri. Kasus ini mempertegas bahwa UNCLOS 1982 adalah hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa maritim. Kita lanjut ke zona yang kedua, yaitu zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah wilayah laut yang membentang 12 mil laut di luar laut teritorial, sehingga totalnya mencapai 24 mil laut atau 44,4 kilometer dari garis pangkal negara pantai, tidak memiliki kedaulatan penuh di zona ini, tetapi memiliki hak tertentu untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kesehatan, imigrasi, perpajakan, dan bea cukai. Adapun hak negara dalam zona tambahan yang pertama, mencegah pelanggaran hukum, negara dapat mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi di laut teritorialnya. Yang kedua, hak untuk menindak pelanggaran yang terjadi di laut teritorialnya. Jika suatu pelanggaran terjadi di laut teritorial tetapi pelakunya melarikan diri ke zona tambahan, negara pantai berhak melakukan penangkapan hukum di daerah tersebut. Adapun contoh kasus dalam zona tambahan yaitu kasus penyeludupan narkoba di Selat Malaka. Banyak kapal yang mencoba menyelundupkan narkoba melalui Selat Malaka dengan berlayar di zona tambahan. Negara pantai seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura sering melakukan patroli di zona tambahan untuk mencegah kegiatan ilegal ini. Lanjut ke zona yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disingkat dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut atau sepanjang 370,4 km dan dihitung dari garis pangkal suatu negara. Dalam zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam yang ada di dalam perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Namun berbeda dengan laut teritorial di ZEE, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, sehingga negara lain tetap diperbolehkan untuk, yang pertama, melakukan navigasi dan penerbangan tanpa perlu izin negara pantai. Yang kedua, meletakkan kabel bawah laut atau pipa minyak asalkan tidak merusak ekosistem dan tidak mengganggu aktivitas negara pantai. Yang ketiga, melakukan penelitian ilmiah dengan syarat meminta izin kepada negara pantai tersebut terlebih dahulu. Adapun hak dan kewajiban dari negara dalam ZEE ini, yang pertama, hak negara untuk memilih penuh atas ikan, minyak, gas, dan sumber daya
alam lainnya di dalam wilayah ini. Yang kedua, hak untuk negara lain tidak diperbolehkan menangkap ikan atau mengeksploitasi sumber daya tanpa izin resmi dari negara pantai. Adapun kewajiban dari ZEE ini yaitu kewajiban untuk menjaga laut. Negara pantai bertanggung jawab dalam mencegah pencemaran laut baik dari kapal asing maupun dari aktivitas industri dan eksplorasi. Jika terjadi tumpahan minyak atau kerusakan ekosistem, negara bertanggung jawab untuk mengatasinya. Contoh kasus dari zona ZEE ini adalah sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan yang menggunakan Nine Dash Line. Tapi menurut UNCLOS 1982, klaim ini tidak sah karena bertentangan dengan ZEE negara-negara lain. Adapun kasus lain yaitu kasus Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Blok Ambalat adalah wilayah laut kaya akan minyak dan gas yang diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. ZEE memainkan peran penting dalam kelautan maritim setiap negara dengan adanya UNCLOS 1982. Pemanfaatan sumber daya laut di ZEE diatur secara jelas agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan maupun konflik antar negara. Namun hingga kini masih banyak sengketa yang muncul karena kepentingan ekonomi dan geopolitik. Kita lanjut ke zona selanjutnya yaitu zona landasan kontinen. Landasan kontinen adalah perpanjangan alami dari daratan suatu negara yang terletak di bawah permukaan laut. UNCLOS 1982 dalam pasal 76-nya menetapkan bahwa landasan kontinen dapat diperpanjang hingga 350 mil laut dari garis pangkal negara tersebut, dengan syarat terdapat bukti geologis bahwa wilayah tersebut merupakan kelanjutan alami dari daratan negara tersebut. Negara yang memiliki landasan kontinen berhak atas sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, tetapi tidak memiliki hak atas perairan di atasnya. Dengan kata lain, negara pantai dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak, gas alam, serta mineral lain yang terkandung di dasar laut dalam wilayah ini. Negara lain tidak diperbolehkan melakukan aktivitas eksploitasi di wilayah ini tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Adapun hak dan kewajibannya dari landasan kontinen ini yang pertama hak eksklusif untuk mengelola sumber daya di dasar laut. Negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak, gas, dan mineral di bawah laut dalam landasan kontinennya. Negara lain dilarang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin resmi dari negara pemilik landasan kontinen. Adapun kewajibannya yaitu kewajiban mengajukan klaim ke PBB. Jika suatu negara ingin memperpanjang landas kontinennya lebih dari 200 mil laut, negara tersebut wajib mengajukan klaim resmi ke Commission on Limits of the Continental Shelf atau CLCS yang berada di bawah naungan PBB. Adapun contoh kasusnya yaitu seperti ekstensi landasan kontinen Indonesia di Samudra Hindia. Indonesia mengajukan klaim perpanjangan landasan kontinen di sebelah barat Sumatera hingga 350 mil laut. Proposal ini diajukan ke PBB pada tahun 2008 dan akhirnya disetujui oleh CLCS pada tahun 2009. Dengan keputusan ini, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di dasar laut dalam wilayah. Kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu zona laut lepas atau high sea. Ini zona laut lepas ini di luar jangkauan dari ZEE dan landas kontinen. Laut lepas adalah wilayah laut yang berada di luar zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen, yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun. Menurut pasal 87 UNCLOS 1982, laut lepas dianggap sebagai milik bersama umat manusia dan setiap negara memiliki hak yang sama. Kita lanjut ke poin yang keenam atau yang terakhir, kawasan dasar laut internasional atau di area. Di area adalah dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara manapun sebagaimana diatur dalam pasal 136 UNCLOS 1982.
Wilayah ini tidak dapat dimiliki oleh negara manapun atau perusahaan swasta dan hanya dieksplorasi serta dieksploitasi untuk kepentingan bersama umat manusia. Menurut pasal 137 UNCLOS 1982, kawasan ini dikelola oleh ISA yang bertanggung jawab dalam mengatur eksplorasi sumber daya mineral dan memastikan bahwa hasil eksploitasinya digunakan secara adil bagi semua negara, terutama negara berkembang. Baik, kesimpulan dari video kali ini yaitu pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 memberikan landasan hukum yang jelas bagi negara-negara dalam mengelola, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian sumber daya laut. Konvensi ini membagi laut ke dalam beberapa zona dengan hak dan kewajiban tertentu, yaitu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Dalam laut teritorial sejauh 12 mil laut, negara memiliki kedaulatan penuh, namun kapal asing tetap dapat melintasi dengan damai. Zona tambahan yang mencapai 24 mil laut memberikan hak yurisdiksi terbatas bagi negara yang menegakkan hukum nasional dalam aspek bea cukai, imigrasi, dan kesehatan. Selanjutnya, ZEE yang mencapai 200 mil laut memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi harus menghormati hak navigasi negara lain. Sementara itu, landas kontiner bisa diperpanjang sepanjang 350 eh, diperpanjang hingga 350 mil laut jika terbukti sebagai kelanjutan geologi dari negara daratan negara tersebut. Em, oleh karena itu, penerapan UNCLOS 1982 ini harus diperkuat melalui kerjasama internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menciptakan tata kelola laut yang adil dan damai dan berkelanjutan bagi semua negara di dunia ini. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.